Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 Februari 2025 dalam pekan biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada Sabtu yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dengan penuh kesegaran dan semangat yang baru. Kami membuka hati kami untuk menerima sabdamu pada Sabtu ini. Berilah kekuatan-Mu agar kami dapat menerima dan memahaminya dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan ayat 24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan kepada perempuan itu, Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu
semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang lisutan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami
Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terlibat dalam pelayanan gereja. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Saat ini, aku dan pasanganku serta anak-anak kami terlibat dalam komunitas awam internasional. Menariknya, tidak ada kata selesai bertugas di sini. Tidak ada kata pensiun dalam melaksanakan karya pelayanan. Kami diajak untuk terus berkarya dan melayani. Terlebih apabila diadakan program hidup Kristiani. Penginjilan secara terprogram pun dibuat dan semuanya terlibat lagi dan lagi. Sungguh seru. Hari ini kita mendengar kisah perjalanan karya Yesus saat ia dan murid-muridnya memberi makan sekitar 4.000 orang di suatu daerah terpencil. Sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus. Bahkan ada yang datang dari jauh. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia merasa harus memberi mereka makan.
Maka Yesus pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil 7 roti tersisa dari para muridnya. Ini adalah jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah 4.000 orang lebih yang berkumpul saat itu. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Seperti juga yang selalu kita rayakan dalam Ekaristi, yaitu Yesus mengucap syukur atas roti yang ada itu, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian juga dengan ikan yang dikumpulkan. Yesus mengucap berkat atasnya dan menyuruh membagi-bagikannya. Semua orang makan sampai kenyang dan potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Sering orang bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi dalam dunia kita saat ini? Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Ia menyuruh orang banyak duduk di tanah. Lalu Yesus mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu menyuruh para murid membagi-bagikannya. Aku membayangkan ada suasana yang tenang yang diupayakan saat itu dengan menyuruh orang banyak duduk di tanah. Coba kita renungkan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita bersikap tenang dalam menghadapi masalah tertentu? Lalu Yesus mengucap syukur. Kita kembali coba selidiki hati kita. Apakah kita tetap bersyukur atas apapun yang terjadi dan yang ada dalam hidup kita? Yesus memecah-mecahkan lalu membagi-bagikan. Apakah kita siap mendengarkan solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan sambil tetap terus berbagi kasih melalui talenta yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain? Yesus mengajak murid-muridnya yang juga berarti kita semua untuk peduli dan terlibat pada orang-orang di sekitar kita. Sampai akhir hidupnya, murid-murid Yesus itu berkarya dan menjalani misi hidup Yesus bagi keselamatan semua orang di seluruh dunia. Karena itu, dengan segala kelemahan atau kekurangan kami, aku dan keluargaku diajak oleh Yesus Tuhan untuk bersaksi dan terlibat di dalam pelayanan gereja sampai akhir hidup. Sebab panggilan misioner adalah seumur hidup sejak kita dibaptis. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya yang meneguhkan perjalanan hidup kita menuju kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Sabtu yang indah ini, Engkau menasehati kami melalui gereja-Mu, agar kami terus terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu. Karena itu adalah tugas dan panggilan kami seumur hidup
sejak Engkau berkenan menerima kami kembali menjadi anak-anak Allah saat kami dibaptis. Berilah kami kekuatan yang berasal dari Engkau, agar kami menjadi pelayan-Mu yang setia dengan berbagi kasih kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang telah melaksanakan misi hidup dari Bapa dan menjadi teladan yang sempurna bagi kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.